jemaah Masjid Nur Hidayah Rumah Tahanan Negara kelas 2B Kota Pemilihan Utara yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang ini kita berkumpul kembali dalam rangka belajar, dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka tafaqquh fiddin, untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang manajemen qalbu. Kita akan belajar tentang apa itu qalbu dan seberapa besar pengaruhnya terhadap diri kita. Perlu teman-teman ketahui, setiap kita itu memiliki qalbu. Orang-orang sering menyebutnya dengan apa? Hati. Tapi sebenarnya yang lebih tepat itu bukan hati, namun jantung. Karena makna qalbu secara harfiah adalah jantung. Dan itu dibuka dalam kamus-kamus bahasa Arab. Qalbun itu maknanya jantung. Kalau hati bahasa Arabnya apa? Head. Head itu jantung. Hati bahasa Arabnya itu al-kabid atau al-kibdah. Kabid atau kibdah itu hati. Tapi kalau yang dimaksud dengan qalbun itu jantung. Tapi yang penting kita akan bahas tentang qalbu itu sendiri, ya. Seberapa penting peranan qalbu dalam tubuh kita? Qalbu dalam tubuh kita itu ibarat raja. Jadi si qalbu itu yang berperan penting menggerakkan tubuh kita menjadi baik atau menjadi buruk. Itu qalbu. Bahkan sampai berpikir pun menggunakan qalbu. Terus otak gimana? Qalbu baru mentransfer ke otak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala qulubin taqiluna. Apakah dengan qalbu itu kalian berpikir? Ya, ini namanya kalimat istinkar. Jadi kata tanya yang enggak butuh jawaban. Jadi Allah menyebutkan
berpikir itu dengan kalbu. Baru kalbu mentransfer ke otak, baru otak mentransfer ke seluruh tubuh. Ya, makanya sumber kehidupan itu kalbu, jantung. Kenapa orang mati mendadak? Karena jantungnya berhenti. Ya, wis itulah meninggal. Kok mendadak? Serangan jantung. Ya. Maka Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan ala fa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, setiap jasad manusia itu memiliki mudghah. Mudghah itu segumpal daging, sekerat daging. Idza salahat salaha al-jasadu kullu. Kalau sekerat daging ini baik, maka jasadnya akan baik. Wa idza fasadat fasada al-jasadu. Namun kalau sekerat daging ini rusak, sakit, maka dia pun akan ikut rusak. Ala wa hiya al-qalbu. Ketahuilah bahwasanya sekerat daging itu adalah kalbu. Dalam tanda kutip jantung. Dalam tanda kutip adalah jantung. Ya, tapi kita biar lebih familiar menerjemahkannya bukan jantung, tapi kalbu, biar enak didengar. Ya, tapi yang dimaksud itu adalah jantung, tempat detak jantung, tempat memompa darah, mentransfer darah ke seluruh anggota tubuh. Itu jantung yang denduk. Meskipun kita tidur, dia tetap bekerja, dan dia nggak boleh berhenti. Kalau dia berhenti, selesai kehidupan. Nah, kalbu ini sangat berpengaruh terhadap kita. Baik buruknya kita itu tergantung dengan kalbu. Kita tidak bicara masalah medis. Dalam artian kita tidak bicara tentang bagaimana kesehatan kalbumu, kesehatan jantungmu, kemudian dipasang EKG, kemudian cek oleh dokter spesialis jantung. Bukan itu yang kita bahas. Tapi ada sisi lain yang jantung itu berpengaruh terhadap perilaku manusia. Kenapa orang ada yang baik, ada yang buruk, ada yang semangat beribadah, ada yang malas beribadah, ada yang kalau dinasihati baik cepat merespon, cepat melaksanakan, ada yang kalau dinasihati baik itu malas. Nah, ini peran jantung di sini, kalbu kita di sini. Dia tidak bisa ditinjau dari segi medis, karena medis tidak memiliki alat untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang ada di kalbu. Paling yang bisa dideteksi oleh EKG, oleh dokter spesialis jantung itu jantung koroner, pembengkakan jantung, penyempitan jantung, jantungnya lemah, tekanan jantungnya tinggi, tekanannya terlalu rendah. Nah, ini yang bisa dideteksi. Tapi dari segi kejiwaan manusia, medis tidak mampu mendeteksi. Ya, sama seperti gini. Ini banyak kasus. Ada orang transfusi darah. Tahu kan transfusi darah?
dia butuh darah karena jumlah volume darah dalam tubuhnya berkurang. Kalau bahasa kitanya HB-nya rendah. Ya, jadi dia harus minta darah dari orang lain agar dimasukkan ke dalam tubuhnya. Darah seperti apa yang dimasukkan? Ya tentunya yang satu golongan. Kalau dia C, C. Kalau dia A, A, A plus, A minus, AB, ya, O, ya. Golongan darah C ada kan? Ada ya? A, AB, B, O, ya itu harus sama. Nah, ada beberapa kasus orang itu ketika menerima transfusi darah, kok perilaku dalam tubuhnya itu berubah. Nggak seperti biasanya setelah dia mengalami transfusi darah. Ya, ternyata apa? Ternyata diselidiki, tapi bukan medis yang menyelidiki. Medis nggak mampu. Ternyata dia menerima sumbangan darah dari seorang yang golongan darahnya sama, tapi dia punya atau memelihara jin, sehingga jinnya itu ada yang ikut dalam darah dan masuk ke dalam tubuh si penerima darah, ya, atau si pelaku transfusi darah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan itu, sesungguhnya jin setan itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui darah. Pertanyaannya, bisa nggak alat medis mendeteksi jin itu? Nggak bisa. Karena dia nggak bisa diindra, ya. Makanya dalam kita transfusi darah itu juga harus hati-hati, nggak boleh sembarangan. Kalau bisa yang sekandung, makanya baik-baik dengan saudara kandung. Jangan sama orang lain kayak saudara, dengan saudara kandung kayak musuh. Giliran butuh darah bingung nanti. Karena yang gennya sama dengan kita itu saudara kandung kita. Jadi baik-baiklah. Umpama mau cangkok ginjal itu bisa langsung dipindah, langsung dimasukkan. Dia nggak perlu adaptasi dulu, nggak perlu cek kromosom, nggak perlu ini, langsung dipindah masuk, jadi langsung dia menyatu. Ya, mau cangkok ginjal, mau cangkok hati, mau cangkok empedu, saudara kandung bisa. Karena dia satu darah, satu gen, satu kromosom. Maka baik-baik dengan saudara kandung. Orang lain jadi saudara, yang saudara kandung malah musuhan gara-gara warisan. Ada banyak. Baik-baik, ya. Nah, kita kembali ke kalbu tadi, ya. Sampai jam berapa kita? Kalbu atau jantung itu banyak berpengaruh terhadap kejiwaan manusia. Namun banyak orang yang nggak menyadari. Maka para ulama di sini memberikan pembagian secara umum. Kalbu manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, qalbun
salim. Apa? Qalbun salim. Artinya qalbun yang sehat. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Yang ketiga, qalbun mayyit, atau hati yang mati. Secara umum tiga ini pembagian qalbun. Qalbun salim, qalbun marid, qalbun mayyit. Ya. Nah, kita akan bahas tiga jenis qalbu ini, dan kita ada di posisi yang mana, terus bagaimana kita memperbaikinya, bagaimana agar supaya qalbun kita itu hidup dan sehat. Ya, itu ada cara-caranya, ada trik-triknya. Karena nanti di akhirat yang akan berjumpa dengan Allah, yang akan datang kepada Allah, yang akan diterima oleh Allah, itu jenis qalbu yang pertama, qalbu salim, hati yang selamat. Ya, nah, hati yang selamat ini yang bagaimana? Para ulama menyebutkan hati yang selamat ini atau qalbun salim adalah qalbun yang senantiasa menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha menjaga. Tapi bukan berarti dia tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang gak pernah buat dosa. Gak ada. Semuanya pernah berbuat dosa. Semua pernah berbuat salah. Semua pernah berbuat hilang. Namun yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi dengan qalbun salim, orang yang menjaga agama Allah itu yang dominan kehidupannya itu berusaha berada di atas jalan Allah, meskipun terkadang sesekali dia terpeleset. Ya, tapi terpelesetnya ini bukan karena berlangganan, tapi karena memang dia hilang. Dan dia ketika melakukan hilang, dia selalu tersadar dan kembali. Itulah yang disebut dengan taubat. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari satu dosa itu dianggap oleh Allah seperti tidak punya dosa. Ini bukan karena dia tidak pernah melakukan kejelekan, bukan karena dia tidak melakukan penyimpangan, tapi ketika dia terjatuh, ketika dia
Diajarinya dengan istighfar. Alladzina idza fa'alu fahishatan dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang beriman itu adalah yang ketika mereka melakukan kesalahan dzakarullah, cepat-cepat langsung mengingat Allah, cepat-cepat kembali. Kemudian apa? Wastaghfaru lidzunubihim. Dan mereka itu segera beristighfar dari dosa-dosa mereka, penuh penyesalan dan seterusnya. Berapa menit lagi? Azan? 2, 1. Ya. Jadi itu ciri-ciri qalbun salim. Bukannya dia nanti ajalah, ntar ajalah kalau sudah tua tobatnya, nanti dulu lah kita puas-puasin, bukan itu. Ya, tapi ketika dia terperosok, terpeleset, dia segera dzakarullah, langsung sedih, menangis, dia mengingat Allah, kemudian dia istighfar. Itu ciri-ciri hati yang salim. Nah, itu harus kita hadirkan. Dan itu harus apa? Harus dilatih. Ya, jangan malah kita menikmati maksiat. Enak juga nih gini caranya ya. Bisa kaya mendadak ini. Malah dinikmati. Ini beda urusan. Ya. Malah kalau dari dulu kayak gini, malah bedanya. Ya, itu pembagian kalbu yang pertama. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan selesaikan pembahasan ini ya. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan silakan. Ada satu? Atau cukup? Cukup ya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.